Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan sharing tentang usaha kuliner yang sudah keluarga saya jalankan dengan konsep ready to go meal. Nah, jadi semua makanan itu sudah dikemas rapi dalam tin wall, tinggal pilih aja mau lauk apa. Nah, nama dari usaha ini yaitu Dapur Pink. Kenapa sih Dapur Pink gitu? Karena kita ingin membuat customer itu atau pelanggan itu lebih mudah untuk mengingat kalau mereka lagi pengen sarapan, mereka akan ingat, oh itu ada dapur pink gitu ya, karena kita membuat kios ini dan juga tampilan atau look dari kios ini itu serba warna pink gitu. Oke, sebelum ke pembahasan kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resti Rahmawati. Saya ini mahasiswi jurusan manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari studi kelayakan bisnis yang dibimbing oleh Ibu Purwanti SPDMM. Oke, kita lanjut ke gambaran umum dari usaha ini. Nah, konsep dari Dapur Pink ini muncul dari banyaknya kebiasaan dari pekerja yang sulit untuk menyiapkan sarapan karena waktu yang sangat terbatas ya di pagi hari. Nah, melihat peluang ini, saya ingin membuka kios yang bisa menjual aneka menu sarapan rumahan seperti nasi uduk, nasi goreng, nasi daun jeruk, nasi kuning, ataupun nasi putih dengan beragam pilihan lauk. Nah, semua itu dikemas rapi dalam tin wall food grade agar mudah untuk dibawa dan sangat praktis ya. Nah, lokasi dari usaha ini berada di Jalan Tengku Umar Cibitung, Bekasi, tepat di titik halte bus BTS, sekaligus titik jemputan karyawan pabrik di sekitar Bekasi. Nah, posisi ini sangat strategis ya, karena ramai dengan orang di setiap harinya. Nah, untuk aspek pasar dari usaha dapur pink ini, tentu yang pertama, yang utama yaitu karyawan pabrik atau karyawan dari kantor yang ada di sekitar Cibitung. Kemudian ada juga masyarakat umum yang membutuhkan sarapan cepat dan juga murah di pagi hari. Nah, dengan harga serba 10.000, dapur pink ini mampu menjangkau pasar luas dan juga berbagai kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, rata-rata penjualan saat ini mencapai 75 porsi per hari dan pembeli ini cenderung menjadi pelanggan tetap ya. Oke, kita masuk ke aspek operasional usaha. Jadwal operasional sendiri dimulai pukul 2 dini hari, yaitu proses memasak, packing, kemudian kios buka mulai pukul 5 pagi sampai dengan 2 siang. Nah, untuk proses produksi kita membuat 75 porsi dengan kurang lebih 15 varian menu. Nah, untuk struktur tenaga kerja sendiri, operasional ini dijalankan oleh ibu saya sebagai pemilik dan juga saat ini kita memiliki satu orang pekerja harian dengan upah Rp100.000 per hari. Namun untuk kegiatan operasional lain kita masih dibantu juga oleh anggota keluarga. Nah, kemudian untuk peralatan dan juga sarana produksi sama dengan usaha kuliner lain, kita menggunakan kompor, wajan, rice cooker, dan juga meja saji untuk display dari nasi tersebut ya, sarapannya. Nah, untuk lokasi dan juga layout kios, kita ini menyewa kios dengan biaya Rp1.000.000 per bulan. Lokasinya berada di tepi jalan besar yang strategis di sekitar Cibitung, Kampung Utan. Nah, sistem penjualan dan juga pelayanan ini take away ya teman-teman. Dan juga pembayarannya bisa tunai dan non tunai atau kris juga bisa. Untuk pengendalian dan juga evaluasi operasional kita lakukan di setiap akhir minggu, hari Minggu. Kita melakukan evaluasi kecil terkait penjualan menu mana yang paling diminati dan juga pengecekan bahan serta stok kemasan. Lalu untuk aspek legalitas sendiri, usaha dapur pink ini termasuk kategori usaha mikro ya, dan saat ini sedang berencana untuk melakukan pendaftaran NIB melalui sistem agar status ini lebih diakui secara hukum dan bisa memperluas peluang kerja di masa depan. Nah, kedepannya apabila usaha ini berkembang, akan dipertimbangkan juga pengurusan sertifikasi halal sehati atau gratis. Mengingat seluruh bahan yang digunakan ini merupakan bahan pangan rumahan dan memenuhi standar halal.
Oke, kita lanjut ke aspek sosial dan lingkungan. Secara sosial, dapur pink ini memberikan manfaat positif bagi beberapa lapisan masyarakat ya. Yang pertama, usaha ini memberdayakan tenaga kerja lokal, membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan juga menyediakan sarapan sehat dengan harga terjangkau bagi para pekerja dan juga masyarakat di sekitar. Selain itu, juga berperan dalam menciptakan suasana ekonomi pagi yang hidup nih di sekitar halte. Nah, di sisi lingkungan, penggunaan kemasan timbul food grade ini bisa dicuci ulang ya oleh pelanggan dan merupakan langkah kecil untuk mengurangi limbah plastik sekali pakai. Kita juga selalu berusaha untuk menjaga kebersihan area di sekitar kios dan juga dapur produksi, mengelola sisa makanan agar tidak menumpuk dan juga memastikan proses memasak ini dilakukan secara higienis. Oke, kita lanjut ke aspek keuangan. Nah, untuk biaya modal awal kurang lebih itu di Rp2.750.000 dengan biaya operasional bulanan mencapai Rp17.506.000. Nah, berbicara tentang pendapatan, karena perharinya kurang lebih terjual 75 porsi dikali dengan 10.000 dikali dengan 26 hari operasional, kita mendapat total 19.500.000 per bulan. Dengan laba bersih kurang lebih 1.700.000 per bulan setelah dikurangi dengan kebutuhan yang tak terduga ya. Lalu payback period yaitu mencapai di angka 2 bulan, 2 atau 3 bulan. Lalu untuk return on investment ini sebesar 61,8% per bulan dengan BEP per unitnya itu kurang lebih 1.100 porsi per bulan. Nah, kalau dengan penjualan 75 porsi per bulan ini, per hari ini kurang lebih kita sudah melampaui dari BEP ya. Karena apabila diakumulasikan satu bulan itu kurang lebih 1.800 porsi. Nah, lalu kita masuk ke rekomendasi dan juga refleksi. Nah, setelah menjalankan bisnis ini dan juga menganalisis dari berbagai aspek, saya menyadari bahwa kunci utama keberlanjutan usaha yang kecil itu bukan hanya di harga yang murah, tapi juga di konsistensi, kualitas, dan juga pengelolaan operasional. Nah, dari pengalaman ini saya belajar pentingnya menjaga variasi menu, efisiensi waktu, dan juga hubungan yang baik dengan pelanggan tetap. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa menambahkan sistem pre-order online, lalu mengembangkan menu minuman, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, dan juga menjaga konsistensi rasa, kebersihan, dan juga pelayanan yang cepat. Nah, dari proses ini saya juga jadi lebih paham bahwa studi kelayakan bisnis ini bukan hanya teori, tapi bisa menjadi panduan nyata dalam menjalankan usaha. Nah, mulai dari perhitungan biaya, pengambilan keputusan, sampai dengan manajemen risiko sehari-hari. Nah, kesimpulannya, dari seluruh aspek kelayakan, mulai dari pasar, operasional, hingga keuangan, bisnis dapur pink ini atau sarapan serba 10.000 itu terbukti layak untuk dijalankan ya teman-teman, dan berpotensi untuk berkembang lebih besar ke depannya. Oke, terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga proyek kecil ini bisa menjadi inspirasi bahwa ide sederhana pun bisa jadi peluang bisnis yang nyata. Sekian dari saya, terima kasih.